Bab 63. Tersibak tabir masa lalu. Kepulangan mereka dari Bali membawa angin segar dalam kehidupan rumah tangga Ayla dan Reyhan. Suasana hati mereka tak lagi penuh beban, melainkan dihiasi semacam ketenangan dan harapan yang tumbuh perlahan. Keduanya berusaha menatap hari esok dengan lebih lapang, setelah berbulan-bulan diliputi ketegangan dan luka yang menganga. Namun, seperti halnya luka fisik yang sembuh, bekasnya masih tertinggal, dan terkadang sebuah kenangan kecil cukup untuk membuka kembali pintu-pintu masa lalu yang seharusnya telah tertutup rapat. Beberapa hari setelah mereka kembali ke Jakarta, Ayla sedang membereskan kamar kerja Reyhan. Ia hendak menyortir dokumen-dokumen lama yang menumpuk di rak paling atas. Saat ia menarik satu map, sebuah kotak kayu kecil terjatuh dari sela tumpukan. Warnanya sudah kusam, tapi kunci kecil di depannya masih utuh. Ayla merasa penasaran dan membukanya. Di dalamnya tersimpan beberapa surat, foto-foto masa kuliah Reyhan, serta sebuah buku harian berkulit coklat gelap. Tanpa sadar, Ayla duduk di karpet, membuka halaman pertama dengan jantung yang mulai berdetak tak menentu. Buku itu berisi catatan pribadi Reyhan tentang kebimbangan, kemarahan, bahkan kerinduan. Sebagian besar ditulis sebelum pernikahan mereka, namun ada juga beberapa entry yang ditulis saat mereka sudah menjadi suami istri. Ayla membaca perlahan, membiarkan setiap kalimat meresap ke dalam pikirannya, sampai ia menemukan satu entry, tertanggal sekitar 2 tahun lalu. Hari ini, aku bertemu lagi dengan Fania. Dia masih seperti dulu anggun, cerdas, dan penuh misteri. Aku benci diriku karena membiarkan perasaan itu tumbuh kembali. Tapi Allah, dia tetap rumahku. Aku hanya sedang tersesat. Nama itu Fania langsung menghantam kesadarannya. Ayla mengingat sosok itu, mantan kekasih Reyhan semasa kuliah yang sempat hadir dalam cerita-cerita masa lalu mereka. Reyhan pernah menyebut Fania sebagai orang yang mengajarkan luka pertamanya. Tapi Ayla tak pernah tahu bahwa perempuan itu sempat kembali hadir dalam hidup mereka. Saat rumah tangga mereka goyah, tangannya gemetar saat menutup buku itu. Banyak pertanyaan berputar dalam pikirannya. Kenapa Reyhan tak pernah menceritakan hal ini? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Apakah dia masih menyimpan rasa untuk Fania? Malamnya, saat Reyhan pulang dari kantor, Ayla langsung menunjukkan buku itu. Aku nggak sengaja nemu ini, ucapnya singkat, meletakkan buku harian itu di atas meja makan. Reyhan tampak kaget, dan wajahnya seketika berubah tegang. Ayla, kenapa kamu gak pernah cerita tentang Fania? Tentang pertemuan itu? Reyhan menghela napas panjang. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Ayla, menatap istrinya yang jelas sedang menahan perasaan. Itu terjadi saat hubungan kita lagi buruk-buruknya. Kamu sibuk dengan pekerjaan, aku juga makin tenggelam dalam dunia kantor dan tekanan keluarga. Lalu Fania muncul, bukan karena aku mencarinya, tapi karena dia memang datang ke kantor untuk urusan proyek. Ayla menatap Reyhan, mencoba membaca kejujuran dari sorot matanya. Dan kamu membiarkan perasaan itu tumbuh lagi. Reyhan menunduk. Aku manusia? Saat itu aku lemah, tapi aku bersumpah gak pernah ada yang terjadi antara aku dan dia. Bahkan setelah pertemuan itu, aku menjauh. Aku sadar aku udah punya kamu. Aku hanya, sempat ragu. Tapi aku gak pernah benar-benar pergi dari kamu. Air mata Ayla menitik pelan. Luka lama yang sempat sembuh kini terasa seperti berdarah kembali. Namun di saat yang sama, ia tahu semua orang bisa tergelincir. Yang terpenting adalah bagaimana mereka kembali dan bertanggung jawab. Keesokan harinya, Ayla menghubungi Karina. Ia butuh teman bicara, seseorang yang netral dan bisa memberinya sudut pandang yang lebih jernih. Mereka bertemu di sebuah kafe di Kemang, tempat yang sering mereka datangi saat masih kuliah. Gue nggak tahu harus percaya atau enggak, Rin. Rasanya semua yang kita bangun selama ini bisa runtuh cuma karena satu nama, ujar Ayla menatap cangkir kopi yang tinggal separuh. Karina menggenggam tangan Ayla. Gue ngerti, tapi satu hal yang lo harus tahu, Reyhan itu memang bukan laki-laki sempurna. Tapi sejak gue kenal dia, cuma sama lo dia bener-bener berubah. Lo lihat sendiri, kan?
gimana dia selama ini berusaha perbaiki semuanya. Ayla mengangguk pelan. Tapi kenapa nggak jujur dari awal? Karena dia takut kehilangan lo. Kadang, orang bohong bukan karena nggak sayang, tapi karena terlalu takut dengar lo bilang, gue nggak bisa lanjutin ini. Ayla terdiam. Kata-kata Karina menggema di kepalanya. Malamnya, Ayla dan Raihan duduk di taman belakang. Bintang berserakan di langit, dan udara malam membawa kesejukan yang menyusup hingga ke tulang. Aku udah ketemu Karina, ujar Ayla membuka pembicaraan. Dan dia bilang, kadang orang bohong bukan karena nggak sayang, tapi karena terlalu takut kehilangan. Kamu takut kehilangan aku? Raihan mengangguk. Dari semua hal yang paling aku takuti dalam hidup, yang paling besar adalah kamu pergi. Bahkan waktu kita sering ribut, kamu diem-dieman. Aku tetap berharap kamu bertahan. Ayla menatap langit. Aku juga sempat lelah. Tapi aku tahu, kamu bukan orang jahat. Cuma, kadang kamu terlalu menyimpan sendiri semua rasa bersalahmu. Mulai sekarang, aku akan lebih terbuka. Aku janji, aku nggak akan sembunyi di balik alasan apapun lagi. Kalau aku salah, aku akan bilang. Kalau aku takut, aku akan cerita. Mereka saling memandang, dan dalam tatapan itu, ada luka yang perlahan sembuh. Tidak ada jaminan bahwa masa depan mereka bebas dari badai, tapi malam itu, keduanya tahu mereka siap melaluinya bersama. Ayla tersenyum kecil. Boleh aku simpan buku harianmu? Biar aku tahu setiap bagian dari kamu, bahkan yang menyakitkan. Raihan menggenggam tangannya. Kalau itu bisa bikin kamu tetap di sini, ambillah semuanya. Aku nggak punya rahasia lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Ayla tidur di pelukan Raihan tanpa rasa khawatir. Ia tahu, pria di sampingnya ini pernah goyah, tapi tidak menyerah. Dan itulah cinta yang layak diperjuangkan.